Hello marketers, good day. Berjumpa lagi dengan saya Edi Effendi dalam acara entrepreneurship yang didukung oleh Indonesia Marketing Association yaitu IMA dan juga ICBS ya, International Council for Small Business. Nah kali ini marketers akan mendapatkan insight-nya sesuatu yang luar biasa dari tamu kita yang memberikan sesuatu hal yang sangat luar biasa, dilihatnya mudah tapi dijalankan susah. Ini semua banyak dari kriteria dirinya sendiri yang dijual, jual diri nih ya. Dan juga berbagai macam lah. Kita akan dengar yaitu dengan Agustin Ramli ya. Halo, apa kabar Pak Edi? Baik. Halo semuanya. Ya, Agustin Ramli ini kalau kita lihat baca-baca sejarahnya itu luar biasa. Pernah jadi Putri Indonesia, pernah jadi Putri Tourism. Semua kegiatan olahraga dilahap semua, luar biasa sekali. Ya, kita buka dulu dah Agustin, supaya bisa lihat. Halo semua. Nah, Agustin boleh cerita dulu. Kita kan bisnis yang kita bicarakan sekarang bagaimana influencer itu bisa membuat bisnis kan. Kayak Agustin kan saya lihat udah lama ya, kita kenal juga waktu di Toba. Iya, nah, saya juga sangat surprise ya. Ternyata influencer ini ada suatu bisnis yang tersembunyi gitu loh. Maksudnya kan, yang orang semua mau jadi influencer. Tapi kan nggak gampang setelah saya bicara sama Agustin, ternyata Agustin ini backgroundnya ini, dasarnya ini kuat. Bukan tiba-tiba jadi, ya kan gampang sekarang mah pakai smartphone ngobrol. Ya kan, tapi kan dasarnya itu ternyata dari komunikasinya, dari perilakunya. Nah itu membuat marketers akan dapat insight-nya nih. Nah, kalau marketers mau jadi influencer, belajar dulu sama Agustin Ramli. Silakan. Nah ya, sama-sama kita belajar. Karena memang influencer ini menjadi sebuah pekerjaan yang mungkin menarik bagi banyak orang. Dan diasumsikan bahwa setiap orang bisa jadi influencer dan mudah. Ternyata dalam prakteknya kalau kita mau jadi seorang profesional influencer, kita harus punya skill dan juga kita harus tahu bagaimana kita mau manage kita punya platform, bagaimana kita dealing dengan klien-klien kita yang mempercayai brand-brandnya, terutama brand-brand besar. Dan saat ini saya dipercaya pegang 2 brand cukup besar untuk saya, yaitu Combifar, saya adalah corporate ambassador-nya, dan juga Baso Bike Italy. Dan buat saya sebuah kehormatan dan bagaimana saya membawa brand ini di dalam kehidupan saya. Dibilang susah-susah gampang, ya Pak Edi dibilang ada gampang ada susah juga ya. Kalau kita sudah menjalankan pola hidup itu menjadi pola kita sehari-hari dan brand yang melekat pada kita, itu nggak terlalu sulit untuk adjustment. Tapi kalau sesuatu yang tuh berbeda sekali dengan kehidupan kita, nah itu menjadi sebuah challenge. Nah apakah itu menjadi lebih baik atau nggak lebih baik? Nah bagaimana kita bisa adjust lifestyle-nya kita? Karena sebagai influencer nggak hanya kita posting, tapi kita harus menghidupi apa yang menjadi brand itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau dibilang, tadi bilang apa, menyenangkan, sulit atau gampang, semuanya campur aduk ada. Dan kalau dibilang ada background-nya, ya pasti nantinya setiap orang itu punya background masing-masing. Contohnya kalau saya memang TV presenter, dan saya memang menghidupi travel, beauty, dan juga healthy lifestyle. Jadi buat saya di arah ini, saya senang dan saya menjalankan kehidupan ini dan nggak terlalu nggak terlalu beban. Meskipun dibilang load kerjaan banyak, nggak banyak. Kadang-kadang sampai perasa kayak budak konten gitu ya. Waduh, kayak waktu itu sama Medi asik banget yang ngevlog gitu pas di Toba, kita sama Kemenparekraf. Dan aku juga bersama teman-teman influencer, ada Doni Tata, ada Tiara, ada Fitri. Waktu itu kita berangkat, kita juga sama-sama berjuang bagaimana membuat konten yang menarik supaya promosi Toba ini bisa dikenal bagi masyarakat Indonesia dan makin banyak orang-orang yang mau traveling ke 5 super prioritas dari Indonesia. Nah seperti itu. Jadi kalau dibilang ada tantangannya, yes ada tantangannya. Belum ntar kalau salah ya kita harus ulang atau jam-jam posting tersebut. Itu kalau kita kerjakan dengan profesional, aku percaya hasilnya juga brand-brand bagus yang akan melekat sama kita. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah marketers ya, ini buktinya bahwa saya nggak terlalu banyak bertanya, udah nyelotosnya panjang. Nah ini salah satu dasar komunikasi yang melekat pada Agustin ya. Jadi dia bisa mengelola kata tanpa ada suara sentakan dan lain sebagainya, itu yang dicurahkan langsung dari otak dan pikiran seperti bernapas kayaknya sih. Ya. Kalau orang napas kan nggak bisa stop langsung ya. Nah tadi udah diajarin brand itu percaya bahwa Combifar. Kalau kita Combifar kan kita tahu obat cacing ya. OBH Kombi, Insto. Ada obat cacing juga. Ya jadi kalau kayak influencer itu misalnya Combifar itu seluruh brand image Combifar apa salah satu produk?
Kalau saya saat ini posisinya di corporate ambassador, jadi mewakili keseluruhan. Semuanya, wah ini Ya. berat sekali ya. Ya, jadi saya membawa image company Oh, dan oke. membawa visinya adalah championing healthy tomorrow, Pak Edi. Jadi memang mengajak masyarakat Indonesia untuk hidup sehat. Dan karena saya menghidupi healthy lifestyle, saya nggak ingin jadi atlet, tapi saya ingin dengan olahraga, makan sehat, dengan gaya hidup yang sehat, positive thinking, seperti itu ya. Jadi buat saya berat atau enggak ya harus dijaga aja. Dan ini menjadi apa ya, membuat saya lebih termotivasi untuk mengajak teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia untuk hidup sehat. Jadi sebenarnya saya tidak spesifik di sebuah produk, karena yang saya bawa adalah visi. Iya, Dari image-nya, sebuah company. image dari suatu perusahaannya. Nah, Agustin bisa seperti ini tuh background-nya apa ya? Sebelumnya kuliahnya mungkin di kedokteran, kan healthy. Atau kuliahnya di komunikasi, ya mungkin. Iya, iya, iya. Nah, terus kenapa bisa menang jadi Putri Indonesia dan Putri Pariwisata? Itu kan, ya kalau Putri Pariwisata saya tahu tuh mesti pinter loh. Ya, putrinya itu, yang namanya putri itu bukan hanya penampilan, tapi knowledge-nya itu yang agak susah juga sih ya. Nah, coba terangin dong. Waduh, Pak Edi aja travel kemana-mana ya, pastinya udah lebih banyak knowledge daripada saya sebenarnya. Tapi kalau dibilang background saya psikologi, bukan kedokteran, tapi saya memang concern sama kesehatan sudah lama. Kebetulan memang keluarga juga ada di background farmasi, dan kalau saya datang dari awareness diri saya sendiri, saya pengen punya masa depan yang sehat, saya pengen punya keluarga yang sehat, saya nanti pengen menikah dan punya anak-anak, saya bisa main dengan mereka. Jadi saya banyak mimpi ketika saya sehat, jadi bahagia bersama teman-teman semuanya. Ketika sehat juga kita bisa melakukan aktivitas hobi, saya suka traveling, saya suka exploring gitu ya. Dan dengan hidup sehat itu memungkinkan. Dan kenapa Kombivar pilih saya? Saya pernah nanya Pak Edi gitu. Ya, Kok iya. pasti kandidatnya banyak Iya. banget, dan saya lihat wow ini saingannya banyak banget. Pasti, ya, banyak. Bagus semua Ya, gitu iya. ya. Ya percaya bahwa ya memang ada satu anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya bisa terpilih, dan mereka lihat saya menjalani hidup sehat tidak sulit untuk mereka adjust sama saya. Jadi saya juga sama-sama bisa campaign dengan baik untuk misinya ini. Nah, itu bagaimana bisa jadi juara tuh? Wah, waktu Juara, iya, Putri Indonesia. Kebetulan di Putri Indonesia saya nggak menang, saya 10 besar Putri Indonesia. Sebelum di besar udah Jakarta. juara juga. Iya. Belum terus- lah ya. Terus baru di Putri Pariwisata saya menang. Kalau dibilang gimana menangnya, mestinya lebih tepat yang jawab tuh sebenarnya pihak juri daripada aku ya, karena tapi aku kan sebagai harus, peserta. wah, ini saya menggali percaya dirinya. Oke, kemungkinan ya, ini kemungkinan kalau menurut saya adalah ada 3 kriteria. Mereka kan pasti nyarinya ada cantik, juga berperilaku baik, dan juga punya knowledge, brand, beauty, and behavior. Dan kalau di tourism ada faktor saya suka traveling, dan saya senang sekali untuk menceritakan tempat-tempat destinasi yang menarik. Seperti di YouTube channel saya juga ada Happy Traveling with Agustin Ramli. Itu buat aku seputar Indonesia, ke Eropa, aku selalu bikin vlognya. Jadi masih belajar sama Pak Edi yang udah experience lebih banyak gitu ya. Ya, tapi dari saya sendiri pengen teman-teman juga tahu bahwa traveling is a good idea untuk open your world, lebih tahu lagi, itu salah satunya. Seperti itu. Nah, ya rahasianya apa bisa juara? Rahasianya Tadi? ya be confidence, be yourself, be unique, dan yang pasti nggak usah jadi orang lain, tunjukin aja nilai-nilai yang terbaik dan karakter yang terbaik yang kamu punya dari diri kamu sendiri. Nah, itu yang unik itu ya, marketers bisa lihat bahwa unik itu berarti berbeda ya. Jadi Agustin mempunyai nilai unik. Nah, unik ini yang dijualkan suatu kreativitas diri ya, bukannya Agustin tiba-tiba berubah jadi sesuatu kan. Jadi kreativitas diri Agustin yang dilihat, pancaran tadi dibilang Kombivar bisa menggunakan jasanya, yang Anda dilihat dari inner beauty kali ya. Betul nggak sih? Ya, Inner beauty I itu think so, mendukung ya. juga nggak buat influencer. Walaupun influencer kan nggak perlu, sekarang nggak perlu eksis kan di sosial media ya. Tapi di sosial media apakah orang bisa lihat inner beauty menurut kamu? Menurut saya bisa, karena dari pancaran mata itu semua lahir dari hati. Oke. Jadi ketika memang kecantikan itu terpancar, akan terpancar juga dari konten-konten yang dibuat. Dan kreativitas konten yang disampaikan kepada followers, itu akan menunjukkan siapa sih diri kita, bagaimana habitnya kita, karakternya kita, itu akan tertampang semua di konten yang kita buat. Apapun platformnya kita ya, baik itu Instagram, baik itu YouTube. Memang kalau dibilang bisa nggak jadi fake atau tutup-tutupin? Ya bisa aja, tapi seberapa besar sih, apalagi sekarang dengan era digital. Mau setutupin apapun juga, kita kamera di mana-mana pasti
people knows gitu. Dan brand-brand besar itu biasanya udah ada observasi dari PR agency, mereka akan checking siapa kamu semuanya, background kamu seperti apa, apakah cocok seperti apa, karakternya, apalagi megang sebagai seorang brand ambassador yang untuk brand besar ya. Mungkin kalau brand-brand kecil nggak terlalu screeningnya, tapi brand-brand besar akan mempertimbangkan karena membawa misi, membawa sebuah produk, membawa misi sebuah perusahaan, pastinya mereka butuh image yang benar-benar merepresentatif. Mewakili. Iya, betul kayak gitu Pak Edi. Nah pada waktu Agustin melakukan kayak influencer, pertama iseng-iseng atau iseng-iseng atau tiba-tiba brand naksir gitu. Nah itu apa pertama udah niat? Ya awalnya karena saya masih full time TV host, kerjaan saya cukup banyak juga di TV, banyak pegang talk show juga kan. Saya rindu, sebenarnya background saya dulu, saya adalah full time model sebelum saya jadi presenter. Dan saya memang senang dengan hidup urban lifestyle yang sehat. Dan waktu saya jadi TV presenter, saya ada program-program yang saya nggak bisa dapat seperti impian saya. Misalnya, tiap hari saya bisa ngobrol dengan orang-orang hebat ya, seperti menteri, gubernur. Tapi itu tidak mungkin saya menyalurkan hobi saya. Seperti traveling, beauty, saya olahraga, saya nggak mungkin taruh hobi saya itu di platform TV. Kebetulan program yang saya lagi belum dapat, karena kan program itu kan berganti. Dan saya taruh di platform saya di Instagram. Awal-awalnya ya karena saya senang gitu ya. Kedua, saya memang suka dasarnya bikin konten. Saya lihat kayak ada spot mana yang bagus. Terus kayak pengen banget kayak ceritain ke orang gitu ya. Terus ada produk yang bagus, saya pengen banget nih orang-orang tahu gitu. Kenapa? Karena saya datang karena saya suka. Jadi saya lakuin itu awalnya iseng. Tapi lama-lama saya lihat, wah ini peluang ya kalau kita kerjanya dengan sungguh. Karena it's a very competitive gitu. Bikin konten itu tuh nggak mudah. Seperti ya Om Edi tahu deh ya. Unik ya. Iya kan kita juga waktu di Toba, Om Edi dengan YouTube-nya, aku dengan teman-teman tuh buat di sisi Instagram. Nggak mudah gitu. Kita harus cari yang anti mainstream, cari yang unik, cari yang benar informatif dan terdeliver kepada follower kita supaya mereka bisa tahu apa yang kita sampaikan. Jadi awalnya iseng, tapi saya ngelihat ini bagus, terus teman-teman marketing bilang, kayaknya cocok deh. Kayaknya apa yang dilakuin dari dulu tuh bisa lagi dilanjutkan. Mungkin dulu dari sisi magazine, sekarang kamu punya platform sendiri. So why not? Dari situ aku mulai concern. Mulai satu jadi ada tim satu, lama-lama jadi dua. Jadi kita bikin ya develop sejalannya waktu aja sih Pak. Oh gitu. Kalau itu kontennya itu yang milih kontennya Agustin. Aku ada apa spontana ya konten? Nah, kalau kayak Lektoba kan emang ya ada Lektobanya, tapi untuk melihat ini nih kontenable bukan? Nah, ini bisa nggak nih ceritanya gitu? Itu otodidak atau langsung bisa keluar atau udah ada planning? Ada planning juga. Jadi memang sebenarnya aku lagi pengen tahu tempat apa yang lagi happening atau misalnya sekarang aku lagi sepedaan. Kemana sih tempat yang asik sebenarnya buat sepedaan? Dan kayak kemarin kita ke Toba, saya pernah sebelumnya udah ke Bali, ke Belitung. Nanti besok saya juga mau berangkat lagi ke Bali. Satu, menjalankan itu sebagai hobi. Kedua, hidup sehat, banyak teman. Dan yang pastinya itu juga bagus, is a good content. Jadi ada yang di plan. Ya, kontennya bagaimana terjadi? Apa udah terencana? Apa Christine selalu mempunyai keunikan sendiri? Kreatif aja, spontanitas kreatif gitu. Kalau aku biasanya kreativitas itu akan aku kelola. Pak Edi. Jadi udah dikelola menjadi konten yang baik, baru di plan untuk diposting kayak gitu. Oh gitu. Jadi nggak langsung misalnya gini, bagus nih, lucu kita foto, terus langsung aku posting. Biasanya nggak kayak gitu. Biasanya aku tata dengan rapi sih. Oh gitu. Kecuali IG story ya, kadang-kadang IG story nggak terlalu sih, karena itu lebih movie daily life kan seperti itu. Iya itu kan dia langsung kan ya. Itu ya kalau pemirsa lihat. Seperti apa? Ya, kan 24 jam atau 24 hours. Nah, berapa lama pada waktu suka dijalankan, tiba-tiba ada yang naksir Kombifar gitu naksir. Berapa lama tuh? Ngelek nih supaya marketers tahu ya, ntar marketers mau jadi influencer kok nggak ada yang manggil-manggil, akhirnya rugi beli barang-barangnya aja, beli hardware terus. Ya. Ya itu nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu sebenarnya kapan tahu ya. Yang ini berapa lama nih? Saya lupa ya pertama kali punya Instagram tahun berapa, kayaknya sih 2013 kayaknya atau 2012. Tapi nggak tahu cara pakainya juga, kayak masih bingung gitu. Terus jadi brand yang masuk, kalau Kombifar aku mulai dari tahun 2019 sebagai ambasadornya. Oh iya lama dong ya? Iya lama. Udah berapa banyak konten tuh dia lihat, baru ini cocok? Berapa banyak konten? Nggak pernah perhatiin sih kalau ini ya. 1000 konten lah ya? Mungkin ada. Jadi dia lihat, wah baru cocok. Ya mungkin, tapi yang aku pernah tanya sih kenapa salah satunya dari Instagram aku apa yang menarik,
karena aku suka olahraga. Dari dulu aku yoga dan aku suka bikin konten-konten tuh yoga tapi di tempatnya yang quite unik gitu. Aku pernah bikin kayak yoga tapi matahari terbit di tempat bebatuan daerah Kintamani, daerah Gunung Batur. Itu banyak banget. Ya, jadi kan orang bikin yang ini kita bikin benar-benar bagus udah kayak iklan. Jadi lumayan susah, challenging di atas batu. Kita harus, ya misalnya aku harus post segala macam, tapi itu benar-benar unik. Nah, salah satu yang dia lihat adalah wow, ini si Agustin benar-benar yang menghidupi gaya hidup sehat dan kontennya dia cukup suka. Pas ke interview ownernya cepet dong langsung. Ya lumayan cepet, jadi habis dia panggil terus dia cuma bilang pertama juga saya nggak nyangka kalau itu offering buat aku Pak Edi, cuma diajak ketemu kayak 30 menit gitu, saya nggak tahu waktu itu ketemu buat apa. Cuman karena saya tahu memang udah linknya itu ada mutual. Udah ada manajer belum waktu itu? Udah ada, tapi itu nggak pakai manajer, jadi telepon, saya ketemu sebentar di coffee shop ngobrol gitu ya tentang bagaimana sebenarnya ngapain aja. Terus udah abis itu 3 hari kemudian dia telepon kayak Agustin datang ke kantor, kita punya udah I have a good position buat kamu sebagai salah satu ambasador kami, dia bilang gitu. Ya udah datang, terus dipresentasiin semua, udah langsung sama manajer aku langsung deal. Jadi kamu harus culture-nya mereka atau dia membutuhkan culture kamu juga? Ya kalau lihat dari sisi brand ini adalah dia lihat saya punya lifestyle sama Kombifar punya visi, itu cocok, sejalan. ketemu. Yes. Wah, hebat. Kalau sama bakso, sepeda. Bakso itu ada sepeda tuh ya. Bukan bakso ya, bukan bakso. Ya ini bakso itu bahasa Itali juga, bakso. Iya. Iya. Nah, gitu gimana dengan sepeda? Kalau berapa lama? Bayi ini lebih cepat kayaknya bakso. Iya, lumayan. Nggak perlu waktu yang lama ya. Iya. Gimana tuh? Oke, kalau bakso pertamanya aku pegang brand yang sebelumnya Twitter namanya. Oke. Waktu itu aku Twitter pernah pegang juga? Pernah pegang sebelum tokonya buka di Indonesia. Memang aku dikasih pakai karena aku cari sepeda nggak punya size. Jadi Twitter bilang ini ada satu brand baru mau masuk, kamu pakai aja, cobain. Karena antusias aku bersepeda, udah pengen banget, ya udah aku iyain aja, aku pakai, aku cobain dan aku kasih posting segala macam dengan kerelaan hati aku. Karena seneng gitu, dapat sesuatu yang dicari-cari, terus pas bisa goes gitu. Setelah dari Twitter ternyata aku baru ngerti juga di sepeda itu ada jenjang karir as a influencer atau as ambassador dari brand. Jadi setelah aku dikasih ya sepeda yang speknya paling bawah, pas tokonya buka pas mau buka aku dinaikin paling atas untuk speknya Twitter. Terus tiba-tiba setelah aku nge-MC-in terus ngobrol-ngobrol, mereka suruh aku pindah ke bakso gitu. Mereka cuma bilang sih kayak fitting aja. Terus aku pikir, ngapain ya fitting ya gitu kan. Tapi perusahaan yang sama? Perusahaan yang sama gitu. Aku pikir kayak, ngapain? Ini importer, iya. Memang kan bakso itu dari Veneto region, dari Itali. Nah, pas waktu aku coba terus kamu tahu loh Veneto. Veneto tuh Venice tuh. Venice, iya dekat sama Venice. Dia udah pernah ke sana? Udah. Hebat sekali. Ya, terus jadi pas dicobain ternyata dia pas aku mau ke Belitung dikasih surprise. Agustin bawa sepedanya ke toko ya gitu. Pas aku bawa, dia bilang, saya nggak, ini udah angkat aja. Kan bingung ya, tiba-tiba kamu naik ke second floor ya. Dia bilang, oke, congratulations. Ini sepeda buat kamu, ini bakso yang kamu mau gitu. Jadi kayak sebenarnya aku udah nyari sepeda ini udah cukup lama. Tapi karena belum ada juga. Kenapa kalau dibilang tepat? Ini mungkin sejalan ya. Tapi kan lebih tepat sebenarnya dari pihak bakso sendiri atau mungkin Alessandro Basso dari Italia yang ngomong. Tapi kalau dari aku, karena aku menghidupi olahraga itu sebagai lifestyle dan aku juga main golf. Jadi memang sepertinya sepeda ini sama lifestyle-nya aku tuh fit in. Saya bukannya atlet triathlon yang jago berenang atau aku enggak. Tapi aku menjalankan ini karena aku mau sehat dan aku mencari sebuah kenyamanan dan bersepeda dan bakso menjawab perfect ride buat aku gitu. Nah itu momennya Agustin naik sepeda itu karena yang momen sekarang kan pandemik ini sepeda apa sebelumnya? Baru. Baru. Berarti hebat sekali dong. Atlet pandemik ya. Iya, berarti hebat ya. Jadi dia udah lihat karena ini kecocokan dari semuanya, dia cocok membawa brand ambassadornya Italia. Siapa nama Italia tadi? Alessandro Basso. Kamu udah pernah ketemu belum? Belum, dia akan datang. Hebat sekali. Datang ke sini karena penjualannya bagus di sini. Iya itu. Jadi Agustin ya kalau kita lihat kiat-kiatnya untuk menjadi brand ambassador ataupun dari influencer, itu juga kita harus mempunyai hobi juga kali ya, hobi. Karena produk itu kan datangnya dari hobi juga. Dari hobi itu, hidup sehat juga hobi kali ya? Iya dong, itu kan sebuah keputusan yang akan menjadi lifestyle kita. Iya, karena itu suatu tindakan ya, bukannya ya santai-santai nggak bisa. Hidup sehat tuh harus ada perbuatannya. Jadi, apakah pada waktu sepeda Agustin telah merencanakan menjadi
Ambassador. gitu. Apa? Oh, gue mau. Nanti gue nih kira-kira nih, nanti gue nih bisa di endorse nih itu. Seperti kan yang Agustin ada kopi apa? Ya udah, gue naik sepeda aja deh. Gitu apa udah ada rencananya? Tiba-tiba gue udah rencanain. Enggak sih, karena aku tahu aku di dunia sepeda itu aku newbie Iya. dan banyak orang yang udah senior, kayak Pak Edi, terus sebenarnya aku juga lihat wah teman-teman aku tuh udah semuanya bersepeda udah lama dan aku orang baru di sini, jadi nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi aku tetap menjalankan karena hobi, terus juga mau cari sehat, terus aku suka bikin konten ya aku posting aja gitu. Oh, nggak kepikir ya? Ya, Jadi brand ambassador? Begini, kepengen nggak? Kepengen pastinya. Ya pasti, gitu. semua juga kepengen. Tapi apa, apalagi international brand. ada rencana gitu, oh nanti gue nih tiba-tiba nih seperti ini, apa udah jalanin aja deh gitu. Aku jalanin aja sih, Oke. karena aku sadar diri saat itu gitu ya. Tapi nggak tahu ya, pas mereka melihat dari sisi Instagram aku, profilnya aku, dan aku nggak tahu kalau bakso itu akan masuk ke Indonesia, Pak Edi. Iya, Aku iya. taunya dia itu Italian brand, one of the best Italian brand. Jadi nggak nyangka juga ada di sini dan aku sekarang pakai itu kemana-mana. Iya, itu memang marketplace ya di dunia sepeda. Kalau Agustin juga baru ya. Jadi banyak pesaing-pesaing Agustin yang lebih dari Agustin. Yang kenapa dipilih Agustin? Ya karena satu lagi bahwa track recordnya itu menentukan orang memilih satu influencer kali ya. Dilihat kan zaman sekarang dilihat CV-nya, gampang tadi dibilang kan, dilihatin semua Instagramnya ini cocok nih. Ya tidak ada cacatnya, jadi gampang langsung di approach. Dan dari sini biasanya yang datang banyak lagi. Iya. Tapi kamu nggak boleh terima saingan dong. Nggak boleh, kalau sama sepeda nggak ya, karena kan kompetitor. Jadi kemanapun aku pergi Iya, juga, udah tanda tangan, udah ya, tanda tangan. aku mesti bawa Oke. sepeda bakso ini. Aku mau touring kemana, aku nggak bisa pakai sepeda yang lain lagi. Oh, Tapi berarti kalau marketers punya produk mobil boleh? boleh. Oh, boleh. Susu boleh sih. Boleh dong. Boleh. Yang penting kalau bisa kesehatan ya. Ini kan marketers lebih mudah mengikuti kita langsung sama Agustin bisa langsung deal. Dan nanti bisa lihat kontaknya nanti ya di sini. Wah, thank you, ditunggu loh. Jadi bisa sama-sama kita campaign hidup sehat. Apalagi di tengah pandemi ini aku ngelihat bahwa yang menjadi concern orang adalah bagaimana kita punya pola hidup yang sehat. Supaya kita tetap bisa beraktivitas ya di tengah season yang nggak mudah ini. Nah jadi sekarang kita udah mau terakhir ya. Saran-saran orang mau jadi influencer seperti Agustin apa nih? Saran-sarannya be yourself, berikan yang terbaik dari diri kamu, potensi apa yang ada di dalam kamu, value-value yang terbaik yang kamu bisa influence people untuk bisa follow Instagram kamu, dan yang pastinya juga tahu bagaimana penempatannya supaya menarik secara visual, konten yang dibuat itu adalah sesuatu yang memang dicari orang, dan gak usah ikutin orang lain, tapi stick sama apa yang menjadi kekuatan dan poin-poin yang bagus dari diri kamu yang bisa kamu sharingkan ke publik. Ya mungkin ini baru sedikit. Ya kalau segini ya udah bisa ya semua jadi kayak Agustin. Ya lama-lama nanti Agustin ikut seminarnya aja deh. Ya. Nah Agustin perlu nggak hardware? Pengertian hardware tuh handphone, perlu nggak orang itu harus mengerti? Sure, menurut aku harus ngerti. Ya karena kita sebagai content creator kita harus bisa buat juga sendiri. Softwarenya harus ngerti juga. Ya kan ada aplikasi, ada software di handphone. Jadi pakai aja yang memang bagus dan sesuai dengan kamu punya. Ya bisa dipelajarin. Ya kalau memang mentok-mentok nggak bisa gitu, apalagi kalau kita udah punya klien yang cukup banyak dengan jadwal postingnya cukup banyak, nggak ada salahnya sih kita bisa punya bangun tim. Ya kalau pertama sendiri dong. Awalnya aku sendiri, sekarang aku punya tim. Iya, kepegang. kan awalnya baru bertahun berarti modalnya udah gede. Kan belum ada modal. Ya modal dari kita sendiri aja, dari kocek kita. Kalau misalnya nanti udah sejalannya waktu, udah ada dana, dari itu disisihkan, kita beli gadget, disisihkan lagi. Bagaimana kita mengatur secara keuangannya dan memanage secara profesional aja. Nah sekarang ada PT-nya Agustin? Oh nggak ada PT-nya. Jadi memang itu dari artis manajemen aku. Kan kebetulan aku masih di TV juga ya, sebagai TV host, sebagai MC. Jadi mereka aja yang ngebantu. Mereka yang beresin semua. Ya bantu sama aku. Ya jadi marketers kita udah dapat 10%-nya, bahkan 100% tadi. Kalau secara diikuti secara merinci, bahwa bagaimana menjadi influencer yang Agustin jalankan. Jadi bisa lihat nanti di YouTube-nya Agustin, apa yang dia lakukan, kegiatan apa yang dia lakukan, sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi acara hari ini banyak membantu inspirasi buat marketers ya yang mau jadi sekarang pada mau jadi hobi influencer, masak, berkebun dan lain sebagainya. Jadi bisa hubungin Agustin lah. Mungkin nanti Agustin buka sekolahnya, belajar menjadi influencer. Sharing ya. Oke, marketers kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tema-tema dan topik-topik yang luar biasa. Sampai jumpa marketers. Bye. Bye. Pakai dulu. Thank you, Pak Edi.